sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudara melalui live streaming GKSS Baji Pamai Maros. Kebaktian Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga pagi ini dilayani oleh Ibu Pendeta Stefani Triposanimot, STH, dengan tema Hidup adalah Kesaksian. Bacaan dari Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai 53. Empat 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka di dalam keputusasaan menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil dan dalam persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi kebahagiaan, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah yang tidak berhasil menjadi berhasil, merubah segala hal dan membuatnya indah untuk dialami. Di dalam suasana kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid-Nya dan juga kita sekarang ini bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita berdiri dan menyanyi dari Mazmur 47, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri, mengaku dengan bersama-sama mengucapkan,
Pertolonganku dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga ini datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, kepada saudara. Yohanes 12 ayat yang ke-32. Kristus berkata, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 222B pada bait yang pertama dan baitnya yang ke-7. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang berteduh. Akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Saat ini marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Amanat hidup baru dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. NKB 17, bait 1 dan 3. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kembali kami menghampiri tahta kekudusan-Mu di saat ini. Seraya kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, di dalam persekutuan iman kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, agar kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan saat ini. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53 yang berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita hari ini. Kita bersyukur bahwa kembali kita dapat diperjumpakan di dalam sukacita iman bersama dengan Kristus. Dan hari ini secara khusus bersama dengan seluruh umat Kristen di penjuru dunia, kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus melaksanakan hari raya gerejawi sambil tetap berada di rumah dalam rangka memerangi COVID-19, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun kita percaya, sekalipun kita tetap berada di rumah, beribadah dari rumah, sukacita tidak akan pernah berkurang di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan kita hari ini dari Lukas pasal 24, ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-53, berisi tentang perkataan-perkataan Yesus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam detik-detik terakhir kebersamaan Yesus dan para murid sebelum ia naik ke sorga. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus.
Ini berarti bahwa untuk kali kedua para murid harus ditinggalkan oleh Yesus. Setelah sebelumnya Yesus pergi meninggalkan mereka saat ia harus merelakan nyawanya di kayu salib demi penebusan dosa manusia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun rupanya cara para murid menghadapi perpisahan yang kedua ini sangat berbeda dengan apa yang mereka rasakan pada perpisahan yang pertama bersama dengan Yesus. Jika pada perpisahan yang pertama ketika Yesus pergi untuk menuntaskan karya penyaliban dan penebusan dosa, para murid menanggapinya, meresponinya dengan perasaan sedih, gelisah, dan khawatir. Tetapi pada kali kedua perpisahan mereka, para murid menghadapinya dengan cara yang berbeda. Mereka menghadapi perpisahan ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Mari kita perhatikan bagian bacaan kita untuk melihat apa yang membuat ada perbedaan rasa dari dua perpisahan yang terjadi ini. Yang pertama, ketika Yesus bangkit, kemudian melakukan perjumpaan-perjumpaan bersama dengan para murid dan beberapa orang lainnya, 40 hari lamanya Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan para murid dan orang banyak. Di dalam proses 40 hari perjumpaan itu ada kebangunan iman yang terjadi, bahwa para murid kembali menyadari dengan sungguh bahwa apa yang selama ini dikatakan, apa yang selama ini dinubuatkan telah terjadi di dalam kehadiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga ketika mereka menghadapi perpisahan yang kedua kalinya bersama dengan Yesus, mereka mendapati kekuatan iman yang lebih dibandingkan perpisahan sebelumnya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dapat kita lihat dari ayat 44 sampai ayat yang ke-48 pembacaan kita yang berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Yesus memberikan tugas kepada para muridnya untuk menyaksikan segala sesuatu tentang Dia. Ada tugas yang diberikan Yesus kepada para murid supaya mereka menyaksikan segala yang telah mereka lihat, segala yang telah mereka dengar, dan segala yang mereka saksikan di dalam kehidupan mereka. Ini yang menjadi kekuatan bagi mereka untuk menghadapi perpisahan dengan rasa sukacita, bahwa mereka punya tugas untuk melanjutkan pewartaan di tengah dunia. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dapat kita lihat dalam ayat yang ke-49 pembacaan kita. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dari ayat 49 kita melihat mengapa para murid dapat bersukacita dan merasakan damai sejahtera. Sebab sebelum Yesus meninggalkan mereka, Yesus menjanjikan penolong bagi mereka untuk melakukan tugas kesaksiannya, yaitu Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka dalam melakukan tugas pelayanannya. Poin yang keempat yang membuat para murid merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam ayat 51 sampai ayat yang ke-53 pembacaan kita.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dari ayat ini kita melihat bahwa Yesus memberkati murid-muridnya sebelum ia meninggalkan mereka. Ada berkat yang mereka rasakan yang membuat mereka kuat, membuat mereka damai dan bersukacita dan kuat untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanannya di tengah dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keempat hal inilah yang membuat perpisahan yang pertama dan yang kedua antara Yesus dengan para murid terasa berbeda. Karena di dalam perpisahan kedua ini, mereka tidak hanya merasakan Yesus akan meninggalkan mereka, tetapi mereka merasa bahwa ketika Yesus naik ke sorga, maka di saat itu pula lah tugas kesaksian dimulai bagi mereka. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tugas yang diamanatkan Yesus bukan hanya berlaku bagi para murid di masa itu, tetapi juga berlaku bagi para murid di masa kini. Saudara dan saya, kita punya tugas yang sama, yaitu bersaksi di tengah dunia, bersaksi tentang Kristus bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi tetangga kita, bagi kerabat kita, bagi semua orang dimanapun kita berada. Jemaat yang terkasih, oleh karena itu, hari ini tema perenungan kita adalah hidup adalah kesaksian. Mengapa saya mengambil tema ini bagi kita? Mengapa kita harus bersaksi di dalam kehidupan kita? Yang pertama, bersaksi di tengah dunia ini merupakan tugas kita sebagai murid-murid Yesus. Dan itu yang telah diamanatkan kepada para murid ketika Yesus akan naik ke surga. Yang kedua, mengapa kita harus bersaksi di tengah dunia ini? Sebab Roh Kudus telah dilimpahkan bagi kita untuk memampukan kita melakukan kesaksian di tengah dunia ini. Mengapa kita harus bersaksi di tengah dunia ini? Agar dunia percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Banyak umat Kristen yang merasa terbebani saat mendengar kata bersaksi. Aduh, berat sekali harus bersaksi. Karena pemikiran tentang bersaksi itu ditanam cukup berat di dalam pikiran dan hati. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, bersaksi sama seperti kita menceritakan perjumpaan kita dengan Yesus, agar setiap orang yang mendengar juga dapat merasakan perjumpaan dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu cerita tentang seorang pemuda. Pemuda ini suatu ketika memutuskan untuk melakukan pelayanannya di suatu daerah. Lalu kemudian dia berpamitan dengan pendeta. Dia berkata, "Pak Pendeta, saya berpamitan, saya akan melakukan pelayanan saya. Sebab saya sudah berkomitmen bahwa saya akan bersaksi bagi dunia tentang apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya." Lalu kemudian pendeta itu mengatakan, "Pergilah nak, Tuhan dan Roh Kudusnya akan menyertai engkau. Tetapi satu pesan saya, dimanapun engkau berada, ketika engkau bertemu dengan tukang tahu, maka berceritalah tentang tahu. Jika engkau bertemu dengan tukang sayur, maka berceritalah tentang sayur. Jika engkau bertemu dengan tukang lontong, maka berceritalah tentang lontong." Lalu sang pemuda ini bertanya, "Lalu Pak Pendeta, bagaimana kalau saya bertemu dengan ketiga-tiganya dalam sekaligus?" Maka pendeta itu berkata,
maka berceritalah tentang gado-gado. Yang mau diperlihatkan dari kisah ini adalah dimanapun kita berada, dimanapun kita bersaksi, sesungguhnya ketika kita menyaksikan kebenaran, ketika kita menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup kita dimanapun kita berada, niscaya Roh Kudus akan memampukan kita sehingga kesaksian itu dapat diterima dimanapun dan kapanpun kita menyaksikan itu. Lalu dalam kondisi kita saat ini, di tengah pandemi COVID-19, kita tetap harus berada di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Bagaimana kita mampu melaksanakan tugas kesaksian kita bagi dunia ini di tengah keterbatasan kita dengan dunia luar? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bersaksilah atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya bahwa di sepanjang hidup kita secara khusus selama kita memerangi COVID-19 ini, tidak terlepas begitu banyak berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Saksikanlah itu bagi dunia, bahwa Yesus Kristus memberkati kehidupan kita dengan tidak pernah berhenti. Yang kedua, bersaksilah atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup ini. Banyak hal yang sudah kita lewati, tidak hanya suka, duka pun, pergumulan pun seringkali ada dalam hidup kita. Tetapi karena Tuhan menyertai kita, maka kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Saksikanlah itu bagi dunia. Yang ketiga, saksikanlah segala kesembuhan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, sekalipun saat ini dunia sedang bergumul di dalam COVID-19, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap ada di dalam pemeliharaan yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, pakailah itu untuk bersaksi bagi dunia ini. Yang keempat, bersaksilah sebab hidup ini adalah kesaksian bagi dunia. Sebab kehidupan kita dan segala yang Tuhan jadikan dalam hidup ini adalah kesaksian. Kiranya Tuhan dan Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk bersaksi lewat hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat, saya jemput untuk berdiri, dan marilah bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bentuk lagu dari Kidung Jemaat 280, bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga. Kita
Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur di hari ini kembali kami boleh beribadah bersama-sama lewat live streaming GKSS Jemaat Baji Pamai Maros. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dengan berkat-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, di dalam kerendahan hati kami membawa ke dalam tangan kasih-Mu kehidupan kami, baik secara pribadi, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan campur tangan di dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga sungguh kami boleh hidup, kami boleh berkegiatan dan melakukan segala hal di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun dunia sedang bergumul dengan COVID-19, namun Tuhan tetap ada bagi kami, menyertai dan memberkati kehidupan kami, di dalam segala sukacita kami, di dalam segala duka cita kami, Engkau ada dan hadir bagi kami. Bapa di dalam kerajaan surga, berkatilah segenap jemaat-Mu, Jemaat Baji Pamai Maros, dalam kerinduan kami untuk beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan senantiasa memupuk kerinduan ini, sehingga iman percaya kami tetap bertumbuh di dalam Engkau, mengenal Tuhan sebagai juru selamat kami, sekalipun kami masih harus bergumul dengan kondisi dunia yang ada. Bapa di dalam kerajaan surga, di saat ini Tuhan, di dalam syafaat kami mau berdoa bagi segenap anggota jemaat kami yang mungkin saat ini berada di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang mereka derita. Dan secara khusus di hari ini kami mau berdoa bagi Bapak Yofian Jemi Natal yang saat ini sedang terbaring di dalam perawatan di rumah sakit Pelamonia. Tuhan, kami membawa segenap hamba-Mu ini yang di dalam kelemahan tubuh ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi mereka, sehingga setiap sakit penyakit boleh terangkat dari tubuh mereka. Setiap makanan, minuman, obat-obatan, dan tangan para medis boleh menjadi berkat kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, bagi segenap aparat pemerintahan kami, mulai dari presiden sampai kepada jajaran-jajaran di setiap daerah yang ada. Kami berdoa bagi TNI Polri yang juga bekerja untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara kami. Tuhan berkati mereka semua untuk menjalankan roda pemerintahan dan keamanan negara ini dengan baik, hikmat dan bijaksana Tuhan beri bagi mereka. Kami berdoa bagi Gereja Kristen Sulawesi Selatan, mulai dari tingkat sinode, klasis, sampai kepada jemaat-jemaat yang ada. Di dalam segala pelayanan mereka, Tuhan mampukan sehingga segenap pelayanan yang ada dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan tetap dipermuliakan di tengah dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk tetap menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini lewat hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa bagi para medis, dokter, dan perawat yang memberi diri mereka untuk melayani para pasien COVID-19. Beri kuat bagi mereka, beri sehat bagi mereka, sehingga lewat pelayanan yang mereka berikan ada kesembuhan, ada sukacita yang boleh dialami bagi segenap pasien yang ada. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, segala syukur kami, segala pergumulan kami, segala hal yang ada dalam hidup kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa dan syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari bersyukur kepada Allah karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerah-Nya bagi kita. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja
semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mazmur 16 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6 berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang akan meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia milik pusakaku, menyenangkan hatiku." Kita menyanyi NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke surga menjadi Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima dan kuduskanlah persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pertama-tama, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Stefani Triposanimot yang telah memimpin ibadah pada pagi ini. Terima kasih kepada organis Vikaris Patricia Duolangi SPH, Kantoria Nathanael Alik, kameramen Goti Ramlan Yuda Palebangan, Majelis Pendamping Penatua Adelina Bati, Diaken Samuel Turwalo. Terima kasih. Jemaat saya jemput untuk berdiri. Tuhan Yesus telah naik ke surga, tetapi karya Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kini, pada saat kami mengingat hari kenaikan-Mu ke surga, kami mengingat amanat-Mu kepada murid-murid-Mu, agar setiap melakukan pemberitaan firman kepada seluruh makhluk. Untuk itu, berikanlah kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Mari memuliakan Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 426, bait 1 dan bait yang keempat. Tentang kebenaran dan
ketika Tuhan menyampaikan amanatnya melalui murid-muridnya. Marilah kita juga mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh makhluk, agar kerajaan Allah dapat tersebar di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita terus menjadi pelaku-pelaku firman, agar setiap insan mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang hidup, yang telah membebaskan umatnya dari cengkraman dosa dan maut. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.